Salam sahabat Toto, kita akan general reading untuk zodiak Sagittarius. Topiknya adalah bad news and good news. Jangan takut dengan bad news ya, karena tarot reading bukan ramalan yang 100% bakal terjadi. Tarot reading adalah semacam tanda-tanda, rambu-rambu, traffic light, atau bisa kalian sebut GPS ya zaman sekarang ya. Bisa kalian lihat GPS di depan, bila ada kemacetan tuh ada tanda kuning. Kalau macet banget tandanya merah. Nah, bad news itu semacam itu, garis kuning dan garis merah. Sehingga kita bisa hindari atau kita bisa eliminir belok ke kiri, belok ke kanan, atau putar balik ya. Jadi kita nggak jadi berangkat demi keselamatan. Mari kita lihat bad newsnya ya untuk Sagittarius. Sagittarius akan ada permasalahan keuangan di bulan Juni. Rupanya cukup besar ya. Perusahaanmu dirongrong atau usahamu ada yang mencurangi ya. Ada yang mencuri, bakal ada pencuri di dalam usaha kalian. Mencuri duitmu atau mencuri customer kalian ya. Mencuri konsumen, klien kalian, rekan bisnis kalian ya. Inilah tanda kuningnya ya, atau tanda merahnya di bulan Juni. Jadi kalau kalian sudah tahu begini ya Sagittarius ya, segera amankan ya kebocoran-kebocoran yang kemungkinan terjadi atau kecurangan-kecurangan yang kemungkinan terjadi di dalam usaha kalian, di dalam perusahaan kalian, atau semakin memperbaiki hubungan dengan klien supaya mereka terus terang bila ada yang mau mencuri mereka ya, dikasih harga lebih murah atau dikasih iming-iming apa ya, jadi mereka akan berbelok ke yang lain. Itu adalah garis kuning ya, kalian bisa antisipasinya. Bila tidak ingin kehilangan ya, segera diteliti, diaudit ya, diaudit perusahaan kalian, keuangan kalian, terus top up 6 barang-barang supaya kalau hilang nanti ketahuan, tapi jangan sampai hilang. Diperketat keamanannya. Ya Sagittarius, garis kuning pertama ya. Kita akan lihat yang kedua. Bad news yang kedua adalah kalian harus, sebetulnya ini memang agak rumit ya, karena Sagittarius itu termasuk orang yang angin-anginan, susah diomongin ya. Dia ikut dengan pendapatnya sendiri dan kadang-kadang tidak tetap pendiriannya. Jadi ini adalah bad news yang kedua. Ada beberapa kendala yang akan terjadi di dalam pekerjaan kalian di bulan Juni. Ada beberapa kelalaian atau kesalahpahaman yang akan terjadi nanti di bulan Juni. Jadi Sagittarius kalau sudah mengetahui hal ini, bila nanti terjadi kesalahpahaman atau memang ada yang mengingatkan kalian untuk berhati-hati di dalam pekerjaan, kalian harus ikut ya. Ikuti sarannya atau lebih teliti lagi ya di dalam bekerja, di dalam pekerjaan kalian atau di dalam mengambil keputusan supaya garis kuning ini tidak terjadi. Gitu ya. Intinya juga ada beberapa yang ingin merongrong kedudukan kalian ya, posisi kalian, karir kalian tuh akan dijegal ya sama seseorang. Itu yang kemungkinan harus kalian antisipasi supaya itu tidak terjadi. Ingat ya, bad newsnya adalah garis kuning ya. Kalian bisa mengeliminir atau bisa mengantisipasi semuanya. Yang ketiga adalah ada beberapa, kalau ini memang agak sulit ya Sagittarius, akan ada beberapa saudara yang jatuh sakit. Ya semoga sih nggak berat-berat, mungkin panas demam ya, kalau kayak begitu bisa segera diantisipasi. Tetapi intinya ingatkan di circle terdekat kalian para Sagittarius, di sekitar teman-teman, di sekitar keluarga kalian untuk menjaga kesehatan di bulan Juni. Jangan sampai tidak atau kurang beristirahat ya. Istirahat yang cukup
makan vitamin, makan makanan yang bergizi, karena akan ada yang sakit, saudara yang sakit. Diingatkan untuk saudara-saudaranya atau saudara-saudaranya dikirimi makanan yang bergizi ya. Itu ya Sagitarius ya, ini adalah garis kuning. Jadi kalian bisa hindari, bisa antisipasi bad news tersebut. Dan kalaupun itu nantinya tetap terjadi, kalian tidak bisa menghindarinya ya, karena kadang-kadang itu adalah takdir atau jalan yang sudah harus kalian lampaui. Kalian bisa minta advice kepada saya akan bukakan ya beberapa orang yang akan memberikan energi positif. Begini ya Sagitarius ya, kita memang mau menyelesaikan permasalahan dengan tenaga kita sendiri. Tetapi kadang-kadang belum tentu semua permasalahan itu kita bisa menyelesaikannya ya. Kadang-kadang kita harus menyerahkan supaya penyelesaian itu selesai dengan sendirinya. Alam semesta akan membantu untuk menyelesaikannya ya. Tidak semua permasalahan kita bisa menyelesaikannya. Jadi lebih baik kalau terjadi sesuatu, yang paling akhir adalah serahkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Biarlah Tuhan membantu menyelesaikan permasalahan kalian. Jangan berusaha menggunakan tenaga kalian sendiri. Tenaga manusia terbatas ya. Biarkan campur tangan Tuhan di dalam kehidupan kalian. Itu akan lebih baik daripada kalian mengesampingkan sama sekali ketuhanan kalian ya. Kita akan lihat deh yang zodiak yang akan memberi energi positif adalah yang pertama Virgo, yang kedua Pisces, dan yang ketiga langsung keluar 4 ya, langsung keluar berturut-turut ya. Udah kita buka kalau kayak begitu ya, keinginan alam semesta ya, seperti itu ya. Bukan harus 3, tetapi karena berturut-turut langsung keluar 4 ya, kita baca semua. Ini adalah zodiak atau orang-orang yang berzodiak ini yang akan memberikan energi positif kepada kalian. Yang pertama adalah Virgo, yang kedua adalah Pisces, yang ketiga adalah Aquarius, dan yang keempat adalah Sagittarius sendiri. Ini sepertinya kalian mempunyai penyelesaian di dalam diri kalian sendiri ya Sagittarius ya. Jadi usahakanlah kalian mendapatkan penyelesaian di dalam diri pribadimu. Kita lihat pesan alam semesta dulu ya. Sepertinya ini kayaknya berhubungan deh. Apa pesan alam semesta terhadap bad news kalian? Sagittarius, ya betul ya. Ini adalah dirimu sendiri, hati kecilmu, hati nuranimu ya Sagittarius ya. Kalian harus lebih sering berbicara dengan hati nuranimu, karena dia akan menuntunmu ke jalan yang benar. Hati kecil, hati yang bersih itu peranannya besar di dalam kehidupan kalian. Tetapi sering kita lupa ya bahwa kita punya hati nurani yang bisa kita ajak berbicara, kita ajak berdiskusi. Di sini pesan alam semesta untuk Sagittarius, kalian harus lebih mengenal diri sendiri, lebih mengenal hati nuranimu. Kasihanilah dan cintailah dirimu sendiri ya. Ibaratnya nih, kalau yang contoh yang gampang adalah makan. Bila udah kenyang ya berhenti ya, walaupun mulut terus ingin makan ya. Tetapi kasihanilah perutmu, kasihanilah dirimu, berhentilah makan. Bila udah ada tanda-tanda umur 40 ke atas, 50 ke atas, kolesterol atau apa ya, mungkin mulutmu, lidahmu pengen terus makan makanan yang enak. Tetapi
Kalian sebagai yang mempunyai tubuh harus mengasihani dirimu sendiri. Jangan memanjakan lidahmu tetapi menghancurkan badanmu, menghancurkan perutmu. Akhirnya kolesterol, sakit perut, asam urat, dan akhirnya stroke ya. Itu yang harus dicamkan. Jadi di tingkat ini kalian harus lebih mengenal dirimu sendiri, apa makanan yang tidak boleh, apa makanan yang boleh. Jangan menuruti hawa nafsu makan, nafsu keinginan, nafsu haus, kemudian minum es, nafsu makan, kemudian makan yang enak-enak yang berkolesterol tinggi, akhirnya membawa petaka kepada tubuhmu sendiri. Begitu ya, sekali lagi cintailah dirimu sendiri. Jadikan makan itu sebagai kewajiban, bukan kebutuhan lagi ya. Kalau sudah berumur-umur 40-50 ya, kewajiban untuk memberi makanan pada tubuhmu, tetapi yang seperti yang dia butuhkan. Seperti kolesterol terlalu banyak dia nggak butuhkan lagi. Yang membutuhkan kemungkinan adalah lidah dan mulut ya, yang ingin makanan enak, tetapi tubuh nggak membutuhkan itu lagi. Jadi rem gitu ya, mencintai tubuhmu dengan mengerem makanan-makanan yang tidak enak, makanan-makanan yang kemungkinan beberapa agama tidak halal ya, sapi, babi, daging apa yang macam-macam itu ya, yang kemungkinan tidak halal buat mereka. Jadi hati-hati, hati nuranimu bisa berbicara ya. Jadi ajak bicara nih para Sagitarius nih, diingatkan di dalam bad newsmu. Karena muncul Sagitarius menyusul ya. Ini tampaknya adalah pesan alam semesta untuk kalian lebih mencintai diri sendiri. Belajar sehat ya. Baiklah, kita akan langsung buka good newsnya ya. Apa good newsnya? Akan terjadi perubahan besar di dalam kehidupan kalian. Kita akan lihat perubahannya apa ya. Kalian beberapa Sagitarius akan terlepas dari beberapa tekanan, akan terlepas dari beberapa hutang, piutang yang gede ya. Piutang yang gede akan terbayar, dibayar orang, kemudian kalian bisa membayar hutang ya. Terlepas dari tekanan-tekanan dari relationship, tampaknya ada yang mengalami toxic relationship ya, beberapa Sagitarius, dan kalian di bulan Juni nanti akan terlepas ya. Terlepas dari tekanan pasangan, terlepas dari tekanan keluarga, terlepas dari tekanan atasan ya. Ada perubahan yang menggembirakan untuk kalian. Beberapa Sagitarius yang jomblo akan mendapatkan pasangan yang sangat ideal, yang selama ini sudah kalian impi-impikan ya. Satu lagi berita gembiranya, good newsnya, ada beberapa yang masih sekolah, dia akan mendapatkan sekolah yang favorit, yang dia inginkan ya, di universitas juga ya, di sini ya. Ini adalah skill, ilmu pengetahuan ya, lambang keadilan atau pengetahuan. Jadi bukan mata yang melihat, tetapi pikiran yang bekerja. Itu ya, good newsnya cukup kompleks, cukup banyak, jadi cukup menggembirakan untuk para Sagitarius, terutama semua perubahan akan menjadi baik ya. Jadi roda berputar kali ini di bulan Juni, kalian akan berada di tingkat yang atas ya. Kita lihat pesan alam semesta yang berikutnya. Ternyata Wheel of Fortune ya, sesuai yang saya bicarakan tadi ya. Saat kalian di atas, jangan lupa untuk menengok ke bawah. Karena kalau kalian nanti terus menengok ke atas, sudah di atas menengok ke atas ya jatuh, kalian tidak tahu ada lubang ya kalian ya. Ada lubang di jalan, kalian tidak tahu, akhirnya jatuh deh. Saat kalian di atas, jangan melupakan yang di bawah dan orang-orang yang membantu kalian sehingga kalian bisa sampai di atas ya, Sagitarius ya. Kemudian pesan alam semesta yang berikutnya, bijaksanalah di dalam mengambil keputusan.
Di sini ada relasi yang bekerja nanti, kebahagiaan kalian. Good news kalian adalah ada beberapa kalian akan mendapatkan jodoh pasangan. Jadikan dia sebagai pendampingmu, bukan sebagai pelengkap kebutuhan kalian ya Sagitarius ya. Kemudian gunakan kedudukan karena ada perubahan di sini. Beberapa kalian akan naik karir, naik jabatan kalian ya. Pergunakan keputusanmu untuk kepentingan orang banyak, supaya rodamu selalu ada di atas ya, supaya kalian terlalu menduduki posisi-posisi penting yang akan berguna bagi orang banyak. Begitu ya Sagitarius, sekilas tentang bad news dan good news. Sekali lagi semoga bad newsnya tidak terjadi ya, dan atau bisa kalian hindari. Ini udah tampak nih ya, ini bukan ramalan yang 100% akan terjadi. Tarot reading adalah tanda-tanda, rambu-rambu ya. Kalian udah tahu rambu-rambunya seperti ini. Hindari yang di sini, bad newsnya bisa kalian hindari, dan good newsnya dikejar, karena bukan berarti terus good news kalian diam-diam tidur di rumah dapat jabatan, dapat jodoh ya, nggak mungkin ya. Kalaupun mungkin kecil ya, 1001 yang bakal bisa begitu. Semua harus diusahakan. Kabar baik, keberuntungan harus disiapkan jalannya, bukan tiba-tiba keberuntungan datang. Itu kalau Pak Untung bisa aja begitu tiba-tiba datang ke rumah ya. Tapi keberuntungan bukan begitu. Harus disiapkan jalannya dengan beribadah, dengan berdoa, dengan bekerja, dengan berbuat baik. Adalah salah satu atau beberapa cara mempersiapkan jalannya keberuntungan untuk kalian. Salam sahabat Tutu.